Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul di tempat ini untuk meneruskan ngaji kita, mengenal sosok panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadikan kita lebih dekat dengannya dan dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan tentang tragedi gajah, peristiwa gajah. Jadi di masa Abdul Muthalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa gajah atau insiden gajah yang terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang bertepatan dengan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu. Dan secara ringkasnya peristiwa itu adalah Raja Abroha yang merupakan wakil dari penguasa Habasyah, Ethiopia. Jadi dulu Yaman itu, yang ada di Yaman itu ada di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Maka Abroha al-Habasyi ini menjadi wakil dari penguasa yang ada di Habasyah. Dia memerintah di negeri Yaman. Ketika melihat Ketika melihat orang-orang Arab begitu antusias datang setiap tahun ke Mekah, ke Ka'bah khususnya untuk berhaji, maka Raja Abroha ini iri gitu ya, iri, dengki dia. Bagaimana manusia itu bisa berbondong-bondong datang ke suatu bangunan yang hanya begitu kotak begitu saja gitu, tapi bisa menjadi daya pikat yang luar biasa pada orang-orang Arab di sekitar Mekah untuk datang setiap tahun ke sana. Maka Raja Abroha ini kemudian membangun sebuah kanisa, ya, sebuah gereja di Son'a, ibu kota Yaman, yang dia beri nama Al-Qulais. Gereja yang megah, yang bagus, yang dinamai dengan Al-Qulais, untuk memalingkan orang-orang Arab yang datang setiap tahun ke Ka'bah, berpaling datang ke Yaman, ke gereja tersebut. Ini tujuannya seperti itu, untuk memalingkan orang-orang Arab dari datang berkunjung, berhaji di Ka'bah, berpindah ke gereja Al-Qulais di Yaman. Akan tetapi apa yang menjadi harapannya itu nyatanya bertepuk sebelah tangan. Artinya tidak, orang-orang Arab itu tidak terpengaruh dengan adanya bangunan yang megah yang bagus yang ada di Yaman itu, yang dibangun oleh Abroha itu. Orang-orang tetap datang ke Mekah, ke Ka'bah, menuju Ka'bah. Selain itu, ketika mendengar ada bangunan untuk menyaingi Ka'bah di Mekah, orang-orang Arab, ya, yang turun-temurun memuliakan Ka'bah itu merasa marah, gitu. Merasa marah. Tempat yang dimuliakan, disucikan, gitu, ditandingi, gitu. Maka mereka marah. Orang Arab ini gak terima, gitu. Maka disebutkan dalam sebuah sejarah ada seseorang dari Bani Kinanah yang kemudian pergi ke Yaman.
Malam hari dia masuk ke gereja itu tanpa sepengetahuan orang lain, ya malam-malam gelap gulita sepi, dia masuk ke gereja itu kemudian melaburi dinding-dinding kanisa itu dengan kotoran. Sebagai bentuk kemarahannya, pelampiasan kemarahan dan ketidakrelaan jika Ka'bah itu ditandingi. Jadi dia betul-betul mewujudkan pembelaannya kepada keyakinannya itu. Mengetahui akan hal itu ketika pagi, orang ramai, ini gerejanya banyak kotoran, sampai terdengar oleh Abroha, maka menjadi murkalah Abroha. Dan seketika kemudian menyiapkan pasukan, memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah 100 pasukan, 1000 pasukan, bukan main-main, 1000 pasukan, yang sebagiannya menaiki gajah untuk menggempur Ka'bah. Maka berangkatlah pasukan yang besar ini menuju ke Mekah. Tidaklah dia melewati sebuah kabilah kecuali kabilah itu akan menghadangnya. Dan tentu saja dengan kekuatan yang demikian besar, ya ludes semua kabilah-kabilah yang dilewati. Kemudian harta-harta mereka juga diambil. Jadi ada pembelaan dari kabilah-kabilah itu ya terhadap Ka'bah. Sehingga setiap masuk dalam satu perkampungan ada kabilah dihadang, tapi ya tadi nasibnya sama, selalu kalah dengan pasukan Abroha yang besar ini. Sampailah pasukan yang besar ini sampai di suatu daerah Maghmas, ya, arah timur dari Mekah. Di sana dia mengambil harta kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 unta Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Diambil oleh pasukan Raja Abroha. Pasukan sedemikian besar, otomatis butuh biaya makan yang besar. Ya, biaya makan besar. Jadi antaranya harta yang dirampas itu adalah untuk membiayai pasukan ini. Unta-unta yang diambil untuk disembelih dimakan mereka. Jadi sampai di daerah Maghmas, kemudian pasukan ini berhenti. Di sana dia mengambil harta kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 unta kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abdul Muthalib sebagai pemilik unta sekaligus pemimpin Mekah saat itu, maka dia mendatangi pasukan ini sendirian. Dia datang menemui Abroha Al-Habasyi dengan gagah berani, penuh kejantanan tentunya. Dia datang sendiri menghadap Raja Abroha, sehingga menjadikan Raja Abroha ini takjub, ya, merasa hormat kepada kakeknya Nabi SAW. Namun ketika sampai di hadapan Raja Abroha, ditanya oleh Raja Abroha, apa yang kau inginkan? Ya, kira-kira begitu. Saya ingin minta unta saya, 200 unta saya yang diambil oleh pasukan. Wah, tertawa Raja Abroha. Nah kok plank gini wae, kira-kira begitu. Tak kira ini apa mengajak dinegosiasi atau apa gitu. Supaya membatalkan penggempuran Ka'bah. Nah kok plank sing dijaluk kok donyane dhewe gak mikirno Ka'bah nih. Gitu. Kira-kira begitu. Yang asalnya takjub, ya, ndredeg gentar gitu menghadapi satu orang gitu, yang datang sendirian dengan gagah berani gitu. Ternyata yang diomongkan begitu saja gitu. Jadi menjadikan Raja Abroha ini kemudian mengecilkan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengatakan, engkau berbicara kepada aku tentang 200 unta dan tidak membicarakan soal Baitullah, soal apa? Ka'bah, yang dia merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu. Di mana aku ingin datang untuk menghancurkannya, tapi kamu tidak berbicara sedikit pun tentang masalah itu. Gitu.
Qala Abdul Muthalib. Apa jawaban Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, ana Rabbul Ibil. Saya ini pemilik unta-unta itu. Saya ini pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban. Sementara Baitullah, Ka'bah itu ada pemiliknya. Saya mena'uhu, dia yang akan mencegahmu. Dia yang akan melindunginya dari gempuranmu. Kata Abdul Muthalib. Jadi ketika Raja Abraha heran, datang dengan gagah berani gitu, menghadap kepada pasukan yang demikian besar, menghadap dengan raja dengan pasukan yang demikian itu, dilalai yang diomongkan cuma masalah unta. Padahal ada masalah yang sangat besar, yaitu masalah keyakinan mereka, bagian dari agama mereka, yaitu Ka'bah yang akan dihancurkan oleh si pasukan ini. Tidak dibicarakan sedikit pun. Jadi hari ini Raja Abraha ini meremehkan. Tapi jawaban dari Abdul Muthalib, itu karena saya ini pemilik unta. Saya datang ke sini meminta unta saya menjadi milik saya. Sementara Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Dan dia yang akan menjaganya. Dia akan menghalangimu untuk menghancurkannya. Kata Raja Abraha, kata dia, makana liyam tani aminni. Tidak ada siapapun yang bisa mencegahku untuk menghancurkannya. Qala, kata Abdul Muthalib, anta wadaka. Ya sakar sampean. Iku urusan sampean be Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian Abu Thalib kembali. Dan orang-orang Mekah disuruh naik semua ke bukit-bukit di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan tempatnya kan landai, dataran rendah, sampingnya itu bukit-bukit. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kita semua bisa datang ke sana, kita akan tahu Ka'bah itu posisinya di bawah. Sekitarnya itu bukit-bukit. Makanya kadang-kadang Ka'bah itu banjir gitu. Baitullah itu banjir ya karena memang datarannya rendah. Orang-orang Mekah naik ke bukit semua, ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Raja Abraha. Jadi dari menghindar naik ke bukit-bukit dan melihat. Sementara Raja Abraha sendiri kemudian mempersiapkan pasukannya, ya, untuk berangkat menghancurkan Ka'bah, termasuk gajahnya itu, ya, semua diarahkan menuju ke arah Ka'bah. Tapi gajahnya Abraha yang namanya Mahmud, namanya Mahmud aja guyu, banyak jenenge Mahmud, ya. Jadi orang sana itu jenenge kewan ternyata ya apik-apik nek kene kan jenenge wonge sing dadi kewan-kewan kabeh. Gajah Mada, wong. Nek kono gajah iku Mahmud. Nek kene gajah iku wong, Gajah Mada. Engko kebo anabrang wong jenenge wong itu. Ya. Kebo anabrang iki jenenge sing ngono-ngono. Lah ya ono sing jenenge Slamet barang ya ono kebo sing jenenge Slamet ya ono. Jadi ketika pasukan sudah disiapkan menghadap ke Ka'bah, ingin berangkat menghancurkan Ka'bah, gajah yang namanya Mahmud nih, gajahnya Abraha ini doprok gak gelem melaku, doprok ambrek di sebelah itu tetap gak mau berdiri. Jadi dia gak mau menghancurkan Ka'bah itu, gak mau. Dia tunduk kepada pengagungan Ka'bah itu, gak mau berangkat ya. Ketika disiapkan berangkat malah dobrok gitu. Digebuk itu gak gelem tangi. Ketika ditarik-tarik mengarah ke tempat yang lain malah lari. Ya malah lari. Ya. Ini menjadikan jengkel Raja Abraha. Dan terjadilah apa yang diinginkannya. Pasukan berangkat menuju ke Ka'bah. Ketika sudah sampai di dekat Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung dengan membawa kerikil-kerikil, ya, dengan membawa batu. Burung-burung yang banyak bergerombol-gerombol. Burung apa?
Ababil artinya gerombol-gerombol gitu. Yang kita sebut dengan burung ababil, maksudnya burungnya itu berbondong-bondong begitu banyak, berbondong-bondong sambil membawa apa? Batu-batu gitu. Setiap dan dilemparkan kepada pasukan itu. Siapa saja dari pasukan itu yang kena batu itu, maka kondisinya seperti daun yang dimakan ulat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa itu dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil, surat gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan usaha mereka itu sia-sia? Usaha Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah gagal total alias gatot, gagal total. Gak berhasil dengan pasukan yang demikian besar untuk menghancurkan satu bangunan tembok kota gitu. Allah gagalkan. Wa arsal alaihim toiron ababil. Allah mengutus, Tuhanmu, Tuhan kita semua mengutus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Burung apa? Berbondong-bondong. Ya. Wa arsala alaihim, mengutus kepada mereka toiron ababil, burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melemparkan mereka ya dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Ono sing ngarani watu-watu tekan rokok. Watu yang terbakar, watu panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka menjadilah mereka yang terkena batu-batu itu seperti daun yang dimakan ulat, alias nerancang. Gitu kan, nerancang kan dengan ulat. Nah, ini surat Al-Fil yang mengabadikan tentang kisah terjadinya peristiwa gajah di tahun Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, yang Rasulullah SAW itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, kira-kira 1,5 bulan. 1 bulan setengah setelah itu Rasulullah SAW dilahirkan. Tapi dalam cerita yang dulu diceritakan oleh saya waktu masih kecil, waktu masih ngaji itu, jadi pas penyerbuan gajah di Ka'bah itu, Rasulullah SAW lahir kemudian digendong oleh bayinya masuk ke Ka'bah. Nah, ternyata nggak begitu. Rasulullah SAW itu lahir kurang lebih 1 bulan setengah setelah peristiwa gajah itu. Yang oleh ahli sejarah menyebutkan itu terjadi pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Masehi atau Miladiah. Kira-kira di zaman ngene Jawa iku tahun sakmono iku kerajaan apa Pak RT? Sebagai guru sejarah. Tahun piro? Mau coba itu tahun piro? Kira-kira ya tahunnya Haji Soko kira-kira. Haji Soko. Ya, atau Mataram kuno. Mataram Hindu. Mataram Hindu itu 700-an kalau nggak salah. 773 atau berapa gitu. Raja Sanjaya itu. Kok nambah ngandani guru di sejarah. Jadi tahun-tahun itu Jawa cek dereng ono gitu. Nah, kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW lahir pada tahun itu, makanya hari kelahiran Nabi itu disebut hari tahun gajah. Ya, tahun gajah. Peristiwa itu. Wis kaya awak dhewe ngono lho. Lahir sama kapan, tahun piro lahir? Nah, kestapu gitu. Waktu Jepang ngelurukno kene gitu kan. Ya sekira-kira orang-orang dulu kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang terjadi tadi, mungkin kita bisa mengambil suatu pelajaran. Di antaranya ya, bagaimana
seseorang itu keyakinan itu butuh pembelaan. Dari kisah seorang dari Bani Kinana yang kemudian datang ke Yaman, malam-malam masuk ke gereja itu dan melumuri kotoran pada gereja itu. Ini artinya bahwasanya keyakinan itu butuh pembelaan. Orang musyrik dengan keyakinan musyriknya bisa membela seperti itu. Ya keyakinan kan salah ya musyrik ya. Dia kan musyrik ya. Membela keyakinannya yang musyrik itu, yang syirik itu, menyekutukan Allah. Sedemikian itu pembelaannya. Ngerewangi jalan sampai ke Yaman, jauh. Diam-diam masuk ya dan menghinakan bangunannya Abraha itu. Ini sebuah bentuk pembelaan terhadap apa yang diyakininya. Orang yang demikian itu yang musyrik itu bisa memberikan pembelaan dengan keyakinannya itu. Bagaimana dengan kita yang kita di atas kebenaran? Tentunya lebih layak untuk membela kebenaran yang kita imani. Walaupun ya cara membelanya mungkin tidaklah seperti itu, mungkin berbeda-beda. Artinya pembelaan yang tidak terlarang. Karena ada yang orang membela dan keyakinan dengan cara yang salah. Ya, yang tidak sesuai dengan syariat, ada yang demikian itu. Jadi semestinya seorang mukmin seperti kita ini lebih layak untuk membela keyakinan kita yang benar ini. Bukan malah cuek gitu. Ketika agamanya dihina, ketika ini. Kalaupun tidak bisa melakukan sesuatu pembelaan dalam rangka membela dengan fisik, paling tidak ya kita dengan doa-doa kita, ya dengan support kita gitu. Bukan malah melecehkan orang yang membela gitu. Ya, melecehkan, menghinakan, menyalahkan orang yang membela. Tidak peduli dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya selain pembelaan, cinta itu butuh pengorbanan. Bagaimana dia bisa berkorban, meluangkan waktunya, ya, menyiapkan fisiknya untuk berjalan sejauh itu. Cinta butuh pengorbanan, keyakinan butuh pembelaan, kecintaan butuh pengorbanan. Dia mencintai Ka'bah, makanya dia membela Ka'bah. Dia berkorban untuk Ka'bah agar tidak dihinakan. Ya, kembali lagi pada diri kita, semestinya kita lebih berani berkorban daripada si dia yang dibela keyakinannya yang salah, yang musyrik. Kita yang benar ini mestinya lebih berani berkorban. Dan di antara bentuk pengorbanan itu kita belajar seperti ini. Ya, kita belajar seperti ini, berani berkorban, keluar malam hari, meninggalkan kesenangannya nonton bola. Untuk apa? Untuk memberikan pengorbanan, menjaga agama ini dengan mempelajari agama ini. Kadang-kadang harus hujan-hujan datang, gitu. Karena sebagai bentuk pengorbanan kita untuk apa yang kita yakini, kita imani. Selain itu pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW. Namanya siapa? Kakeknya Nabi itu? Saibah. Namanya Saibah. Dipanggil Abdul Muthalib karena dia dibonceng oleh pamannya yang namanya Thalib, dikiranya budaknya Thalib gitu. Tapi ternyata nama itu lebih masyhur, lebih populer daripada namanya sendiri. Sampai dalam urutan nasab pun disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan bin Saibah bin Abdul Muthalib. Bagaimana Abdul Muthalib dengan begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, luar biasa Abdul Muthalib. Tawakalnya kepada Allah, percayanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga Ka'bah. Ya kan, ketika ditanya Raja Abraha,
Ketika dihinakan Raja Abraham, ini masalah besar menghancurkan Ka'bah, kok kamu ngomongin donyamu dewe gitu. Dia mengatakan, unta-unta itu milikku, aku ini pemilik unta. Adapun Ka'bah ada yang memilikinya, dia yang akan menjaganya. Ungkapan suatu keyakinan dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap Allah. Allah yang akan menjaganya, bukan patung-patung itu. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang yang bodoh ya. Bukan orang yang bodoh. Ketika mereka menyembah patung itu dikatakan, kok kamu nyembah patung? Enggak mau dia. Dia mau nyembah Allah. Cuma caranya seperti itu. Karena dia meyakini patung-patung ini adalah gambaran orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia masih kotor dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah, maka dia pakai perantara itu. Orang-orang soleh yang digambarkan dalam wujud patung itu. Tapi yang disembah, keyakinan mereka ada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini gak menyembah patung-patung itu, ndak. Pintu apa? Nah, kira-kira kasarnya kan gitu. Patung tak gawe-gawe dewe kok tak jaluk-jaluki. Goblok ning ngono aku iki. Aku iki jaluk nang Allah, cuma kita dadekno perantara wae mbeko iki. Ruhnya wong saleh iki kene. Jadi nyembah Allah dalam keyakinan mereka. Maka Abdul Muthalib ini juga demikian. Dia yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang jahiliyah kalau bersumpah ya sumpah wallahi demi Allah. Ketika mereka bersumpah, wallahi demi Allah dia katakan, bukan demi Lata dan lain-lain. Walaupun ya ada juga yang demikian itu, namun kayak. Tapi secara umum peninggalan agama Nabi Ismail itu mesti diyakini. Bagaimana Abdul Muthalib begitu bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dilakukan adalah sesuatu yang menyimpang dari tuntunan agama. Menyembah patung dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Masuk kalah dengan orang musyrik kan gitu. Mestinya kita lebih kuat bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kita diminta, dituntut untuk senantiasa menjadikan Allah satu-satunya. Ya, masuk kalah ya Abdul Muthalib yang musyrik gitu. Nah, introspeksi untuk kita, pelajaran untuk kita. Bagaimana seorang musyrik bisa sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan menolongnya. Sementara kita ya yang ngaku beriman kepada Allah gitu, berislam dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya nek iya, nek gak cek ngono wae. Donga gitu, berdoa gitu. Ngono kan aja mikir ngono. Ya nek dikabul ambek Allah, nek gak cek ragu-ragu. Gitu ya, cek ragu-ragu. Kalah dengan Abdul Muthalib. Jadi pelajaran untuk kita sekarang, orang musyrik saja bisa demikian yakin gitu. Bergantung percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semestinya kita lebih dari itu, lebih dari itu. Bahwasanya di dunia ini tidak akan terjadi tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebesar apapun orang akan menghancurkan kita jika Allah menghendaki. Kalau kita bersandar betul-betul kepada Allah, tidak ragu-ragu Allah akan menolongnya. Tapi untuk memantapkan keyakinan itu butuh proses, butuh latihan, butuh pembiasaan. Kalau kita masih ragu-ragu, kira-kira nah Allah kayak gini. Nah, aku iki mbek aku aja ragu-ragu kok minta tolong. Ya? Wong kita aja masih meragukan Allah, belum 100% percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Lah bagaimana Allah akan menolong kita? Kira-kira awak dhewe kan ngono. Lah kowe lu nyileh utang nyileh duit aku. Gitu. Tapi awak cek durung yakin nih apa tak kei. Gitu. Tapi apa tak kei gitu.
utangi Pak Hasan 100.000 watak ya gak oleh watak ya gak dikei katanya. Gimana mau awakmu gak percaya mbek aku ngono gitu. Ya. Utangi duit iki Pak Hasan. Pas Pak Hasan ganti duit, lho yo napa ngono. Gimana ya, apit asilai malah gak situ jadi Pak Hasan. Nah, itu pelajaran untuk kita. Orang muslim kita bisa berkeyakinan seperti itu, bergantung kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, percaya kepada Allah, maka sudah semestinya kita ini lebih dari itu. Kemudian terkait dengan peristiwa gajah ini, di mana itu terjadi sebelum kelahiran Nabi SAW. Ini adalah jika kita ambil pelajaran, di antaranya adalah waktu itu orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah itu masih berpecah belah, tidak bersatu. Dalam soal keyakinan saja mereka itu memang paganisme, ya menyembah sobong dulu selain Allah gitu. Tapi dalam penyembahan patung mereka itu ternyata juga tidak sama. Setiap kabilah punya patung yang berbeda, nggak satu patung, nggak satu Tuhan yang mereka sembah. Menunjukkan ketidaksatuan mereka. Selain itu juga ada sebagian masyarakat Arab itu yang menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah bintang, ada menyembah yang lainnya tidak patung. Ada juga yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim ataupun Nabi Isa alaihissalam, seperti pamannya Khadijah, ya, Khuwailid. Siapa? Pamannya Khadijah? Waraqah bin Naufal. Ahli kitab. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika diceritakan oleh Khadijah dan Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama, diceritakan kepada si paman ini, maka paman ini begitu yakin kau akan diutus menjadi nabi. Kalau seandainya engkau akan diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu kalau umurku masih ada. Jadi dia mempercayai ini, keyakinan ini dari kitab-kitab yang dipelajari, kitab Nasrani, agama Nasrani. Jadi berbeda-beda. Maka dengan kejadian di mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan dikalahkan oleh burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masyarakat dari kabilah-kabilah di Mekah itu semakin mengunggulkan suku Quraisy. Semakin mengunggulkan suku Quraisy. Berarti betul-betul Quraisy itu sebagai panutan dari kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Bahwasanya Quraisy itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka ditolong oleh Allah dan akan menjadi panutan. Semakin kokoh keyakinan mereka atas kepemimpinan orang-orang Quraisy, yaitu Abdul Muthalib waktu itu, semakin diikuti akhirnya. Nah, Rasulullah SAW akan diutus dari suku yang mulia ini, dari suku Quraisy, di mana sebelumnya Allah telah mengawali dengan suatu kejadian yang menjadikan orang-orang dari kabilah-kabilah sekitar itu semakin percaya, semakin ikut apa kata orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW diutus dari suku itu, dari suku Quraisy. Maka ini akan menghindari omongan-omongan penolakan ketika Rasulullah SAW nantinya diutus kepada mereka, bahwasanya Muhammad itu gitu-gitu itu mengadakan ontrang-ontrang begitu itu kan karena sebuah pemberontakan dari, andai kata Nabi Muhammad itu bukan dari suku Quraisy, dari suku yang lemah, kabilah yang lemah, orang akan mengatakan wajarlah Muhammad itu bikin ulah seperti itu, mengajak menyembah Tuhan hanya satu. Dia ingin populer, ingin diakui sebagai bentuk pemberontakan dari kasta yang rendah kepada kasta yang tinggi. Seperti pada ismu-ismu yang terjadi di dunia ini. Seperti komunis gitu. Seperti ini kan dari pemberontakan dari bawah. Bukan dari orang yang sudah mapan, dari suku yang mapan. Ini diantara bentuk pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa kelahiran Nabi sebelum dengan kejadian yang luar biasa itu akan semakin mengokohkan
Orang tidak akan mudah menerima dakwah Rasulullah SAW dan tidak menuduh dengan macam-macam. Karena beliau lahir dari suku dan keturunan orang-orang yang mulia dari suku Quraisy. Maka ketika suku ini mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka akan ikut. Ketika Fathul Mekah, orang-orang kafir Quraisy membesar-besar Quraisy masuk agama Islam, maka mereka juga ikut masuk. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekah. Terus wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau menyaksikan, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah ini. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Itu orang Quraisy masuk Islam, mereka ikut. Dan ini adalah bentuk muqaddimah untuk menyatukan bangsa Arab. Karena sudah mulai bersatu di atas kepemimpinan Quraisy. Ketika muncul dari orang Quraisy mengajak kepada penyembahan yang satu pula, maka mereka akan bersatu jika ini. Maka seperti itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah berikan pelajaran-pelajaran yang lain dari peristiwa penolakan terhadap dakwah Rasulullah SAW dari sisi yang lain. Dari satu sisi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan. Tentu banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena ini fokusnya pada sejarah ya. Sejarah, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Atau diteruskan sekarang? Tidak usah. Nah, ben judulnya so pas. Jadi gak tahu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit yang bisa kita sama-sama pelajari, juga kehadiran kita yang sedikit pula bisa menambah kebaikan untuk kita. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.